Membahas mengenai investor relation atau hubungan investor atau kita singkat dengan IR, menurut Scott Catlip dan rekan, investor relation merupakan bidang khusus humas yang membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antara pemegang saham dan pihak lainnya dalam masyarakat keuangan. Tugasnya adalah untuk memaksimalkan nilai pasar. Secara khusus, investor relation bertugas sebagai sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah keuangan. Secara spesifik, investor relation atau hubungan investor bertugas yang pertama adalah mengikuti perkembangan mengenai bursa saham. Yang kedua, sebagai penyedia informasi mengenai kondisi perusahaan kepada masyarakat keuangan. Dan yang ketiga, memberikan saran kepada manajemen perusahaan terkait saham. Dan terakhir, yang menjadi tugas dari investor relation adalah menjawab segala permasalahan di bidang keuangan pada sebuah perusahaan. Di Indonesia sendiri, investor relation atau IR muncul hampir seiring dengan pesatnya pertumbuhan pasar modal di negeri ini. Dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan Undang-Undang Darurat tentang bursa. Perhatian pemerintah pada sektor ekonomi mulai meningkat menyusul pergantian pemerintah pada tahun 1966 dari Soekarno ke Presiden Soeharto. Pemerintah Soeharto berhasil menjaga stabilitas ekonomi yang memungkinkan dijalankannya program pembangunan ekonomi. Adanya produk hukum berupa undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pasar modal di Indonesia sebenarnya telah berusia lebih dari setengah abad. Namun, kegiatan pasar modal baru mulai optimal setelah kebijakan deregulasi tahun 1988 yang dikenal sebagai Paket Desember 1988 diterapkan. Dengan produk-produk hukum yang diperbaharui, kegiatan pasar modal di Indonesia cenderung meningkat, sekalipun masih belum dilandasi oleh undang-undang yang memadai. Dalam menjalankan tugasnya sebagai hubungan investor, IR atau Investor Relation harus mempunyai hubungan yang lebih luas, diantaranya dengan BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal, yang merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari dalam tujuan mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan investor dan masyarakat. Yang kedua, IR harus berhubungan dengan Bursa Efek. Kenapa? Karena Bursa Efek itu merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penjualan dan pembelian efek. Dan yang ketiga, IR juga harus berhubungan langsung dengan media massa. Kenapa? Karena wartawan mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi material yang harus segera disampaikan kepada publik. Sebagai orang yang berhubungan penting dengan perusahaan dan pihak lainnya, maka sudah barang tentu investor relation harus berhubungan langsung dengan media massa. Dan yang keempat, selain dengan media massa, IR juga harus berhubungan langsung dengan perusahaan efek itu sendiri, diantaranya kepada penjamin emisi, perantara perdagangan efek atau broker, dan manajer investasi. Dan yang kelima, selain dengan perusahaan efek, IR juga harus berhubungan dengan lembaga penunjang pasar modal, Infinity Group, dan beberapa bidang lain yang saling berkoordinasi dengan perusahaan dan pasar modal. Dan sebagai investor relation, apa saja sih yang harus kita pelajari untuk menjadi investor relation yang baik dan benar? Yang pertama tentunya kita harus memahami apa sih itu pasar modal, bagaimana alur yang terjadi di dalam pasar modal atau yang biasa kita sebut proses go public. Yang kedua, kita harus memahami mengenai transaksi saham. Dan ketiga, kita harus membangun hubungan yang sangat erat dengan media massa sebagai media informasi. Tapi ingat, sebagai IR, kita harus memegang teguh prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan ini sangat dituntut, mengingat masyarakat telah menanamkan dananya dalam bentuk saham yang memiliki risiko, di mana risiko itu idealnya sudah dapat diperhitungkan. Maksudnya adalah, prinsip keterbukaan merupakan pedoman umum yang mensyaratkan perusahaan untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material atau penting mengenai usahanya, yang dapat memberikan dampak atas saham yang dimiliki investor. Dan prinsip keterbukaan itu, yang pertama, kewajiban pelaporan berkala bersifat terbatas. Kewajiban ini merupakan kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh perusahaan publik secara periodik, tetapi kewajiban ini akan berakhir setelah perusahaan memenuhi komitmen yang dicantumkan dalam prospektus. Yang kedua, kewajiban pelaporan berkala. Kewajiban pelaporan berkala kepada
BAPEPAM dalam rangka keterbukaan informasi perusahaan publik terdiri atas kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala dan kewajiban penyampaian laporan tahunan. Yang ketiga, kewajiban pelaporan insidental. Kewajiban pelaporan insidental kepada BAPEPAM dalam rangka keterbukaan informasi yang harus dipatuhi perusahaan publik meliputi antara lain. Yang pertama, keterbukaan informasi, rencana dan pelaksanaan RUPS, keterbukaan informasi mengenai pemegang saham tertentu, transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, benturan kepentingan transaksi tertentu, dan keterbukaan informasi mengenai pilot